Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya benar-benar antusias banget buat ngajak kalian semua nyelamin sebuah konsep yang super mind-blowing dari kajian kitab An-Nasahi Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di bedah materi kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah realita yang pasti relate banget sama keseharian kita, yaitu gimana kita ini sering banget terjebak dalam hustle culture atau kesibukan duniawi yang kayaknya nggak ada ujungnya, dan gimana sih sebenarnya cara terbaik buat survive di kehidupan modern yang serba cepat ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Coba deh, jujur tanya ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih ngerasa udah capek banget kerja banting tulang dari pagi sampai malam, mikirin duit, mikirin target, tapi entah kenapa hati itu tetap kerasa kosong? Nah, sumber materi kita ini nyorotin satu ironi yang bener-bener nampar kita semua. Coba bayangin ya, pas ada pengumuman flash sale, diskon gila-gilaan, atau pembagian sembako gratis, wah orang rela desak-desakan sampai sikut-sikutan di depan pintu mall. Tapi begitu suara azan berkumandang, hayya alal falah, mari menuju kemenangan, berapa banyak sih dari kita yang benar-benar langsung gerak? Seringnya kan kita malah ngeluh, ya ampun, perasaan baru tadi sholat kok udah azan lagi sih? Ini tuh nunjukin kontras yang tajam banget soal prioritas hidup kita. Nah, ini bawa kita ke poin pertama, bahaya menunda-nunda, atau yang disebut tulul amal. Kenapa ya kita tuh hobi banget nunda-nunda kebaikan? Kalau di grup WhatsApp ada ajakan, nyate yuk, atau nobar bola yuk nganter malam, kita mendadak melek. Langsung jadi yang paling semangat nge-WA teman-teman lain. Tapi giliran diajak sholat, ngaji, atau bangun subuh, pasti jawabannya, ntar dulu deh, tanggung nih 5 menit lagi. Dan akhirnya kita terus-terusan mencet tombol snooze buat urusan akhirat kita. Di dalam teks aslinya, fenomena nanti-nanti aja ini disebut tulul amal, yang artinya berangan-angan panjang. Ini kebiasaan yang bahaya banget, karena kita merasa seolah-olah umur kita masih panjang banget, jadinya kita santai aja nunda kewajiban demi urusan dunia. Makanya kalau kita perhatiin, Tuhan tuh sampai berkali-kali bersumpah demi waktu, salah satunya demi waktu asar. Kenapa harus asar? Karena di momen inilah manusia lagi sibuk-sibuknya dan gampang banget lalai. Di zaman sekarang, waktu asar itu pas orang lagi rush hour, berhamburan di mall, atau lagi pusing-pusingnya kejebak meeting kantor yang molor, sampai akhirnya sholat asarnya lewat gitu aja. Dan jujur aja, teks ini ngasih peringatan yang benar-benar bikin merinding. Ada kutipan sabda Nabi yang ngebandingin orang yang ninggalin salat asar 1 kali aja, itu sama kayak orang yang tiba-tiba kehilangan seluruh harta, istri, dan anak-anaknya secara bersamaan dalam satu kedipan mata. Bayangin, kalian lagi duduk santai, tiba-tiba dapat telepon kalau rumah kebakaran habis dan keluarga kalian meninggal semua. Bisa langsung hilang akal kan orang dapat kabar gitu? Nah persis kayak gitulah gambaran kebangkrutan spiritual yang sebenarnya kita alamin pas kita meremehkan ibadah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, menjadi orang asing di era modern. Materi kita ini melabeli zaman sekarang sebagai jahiliyah kedua. Coba dipikir-pikir, emang bener kan? Teknologi kita makin canggih, gelar akademik makin berderet, tapi di saat yang sama, kemerosotan spiritualnya juga luar biasa parah. Kita sering dengar orang-orang sukses yang secara materi punya segalanya, malah milih lompat dari gedung karena depresi, atau anak muda yang stres lari ke hal-hal negatif. Nah, sebagai penawarnya, muncullah orang-orang yang disebut ghuraba atau orang-orang asing. Mereka ini unik. Di tengah kacaunya dunia, iman mereka tetap kokoh, akhlaknya luar biasa baik, dan yang paling penting, mereka punya kedamaian batin yang nggak bisa dibeli pakai uang. Terus, kayak apa sih wujudnya orang asing ini di zaman now? Menjadi asing tuh bukan berarti kalian harus pakai baju yang aneh-aneh di jalan. Sama sekali bukan. Ini soal mindset dan respons. Misalnya nih, pas lagi macet-macetan di jalan, terus kalian diklaksonin panjang sama orang yang lagi emosi, kalian malah balas senyum. Kalian milih buat nahan mulut dari ikut-ikutan caci maki di media sosial saat semua orang lagi sibuk saling cancel. Dan kalau ada urusan sengketa harta, misalnya hak kalian diambil orang, kalian dengan legawa bisa bilang, ya udahlah, cuma urusan dunia, ambil aja. Orang mungkin bakal ngeliat kalian kayak orang aneh atau nggak waras, tapi justru kesabaran radikal itulah yang bikin kalian jadi orang paling beruntung di zaman sekarang. Selanjutnya, bagian ketiga, hakikat kekayaan. Mari kita bedah realitas harta yang kita kejar-kejar ini. Di teks ini dikenalkan satu konsep yang namanya zawal wa intikal. Secara sederhana, dunia ini realitasnya cuma tentang barang yang lengser dan pindah tangan. Nggak ada yang permanen, guys. Saldo di rekening kita, rumah mewah, barang-barang branded yang kita pakai, itu semua sifatnya cuma transit. Apa yang kita pegang erat-erat sekarang ini, ya pada dasarnya itu barang bekas dari generasi sebelumnya. Dan ujung-ujungnya bakal pindah lagi ke tangan ahli waris atau orang lain. Kita ini murni cuma numpang lewat doang. Ada satu cerita perumpamaan yang epik banget dari sumber kita buat ngegambarin ini.
Jadi suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang lagi cerita ke seorang ustadz dengan ngebu-gebu. Dia cerita soal rumah tetangganya yang super tajir. Ustadz, rumahnya tuh gila banget, udah kayak istana. Kamar mandinya aja seluas lapangan. Kamar utamanya raksasa. Meja makannya panjang banget, pelayannya di mana-mana. Bapak ini takjub luar biasa. Tapi si ustadz ngedengerinnya santai aja, tanpa ekspresi. Dan ini nih punchline-nya. Si Ustadz langsung ngasih pukulan telak. Dia nanya dengan tenang, "Pak, nanti kalau orang kaya itu meninggal, dia bakal dikubur di dalam rumah mewahnya itu atau dikeluarin dari situ?" Ya bapaknya jawab, "Dikeluarin lah, dibawa ke kuburan." Terus Ustadznya senyum dan bilang, "Kalau rumah itu, AC-nya, baju mewahnya nggak bisa dibawa mati, berarti sebenarnya itu semua bukan milik dia." Jelek banget kan? Apapun yang nggak bisa masuk ke liang lahat barang kita, termasuk dompet dan kartu ATM, secara spiritual emang bukan milik kita seutuhnya. Cara pandang yang benar-benar ngubah perspektif, ya kan? Masuk ke bagian keempat. Gimana niat itu nentuin nilai dari segala tindakan kita? Ada sebuah ironi besar yang dibahas di sini. Teks ini emang melarang kita jadi hamba dunia, tapi bukan berarti kita harus resign kerja terus ngurung diri di goa ya. Kuncinya ada di niat. Kalau kalian kerja lembur di kantor, jaga kesehatan, atau sekedar makan yang bergizi niatnya biar kuat ibadah dan nyari ridho Tuhan, boom, itu semua langsung dihitung sebagai amal akhirat. Tapi kebalikannya nih yang ngeri. Ada amal yang kelihatannya religius banget, kayak sampai nangis pas sholat atau khatam Al-Quran berkali-kali, tapi kalau niatnya cuma buat update status Instagram biar dipuji soleh, nol besar. Di mata Tuhan, itu cuma dapat cap duniawi dan gak ada harganya sama sekali. Makanya, materi kita ini ngingetin lewat kisah tragis tentang 3 ahli ibadah yang gagal total. Pertama ada penghafal Al-Quran yang amalnya ditolak karena ternyata dia ngaji cuma demi gelar kehormatan aja. Kedua, seorang pejuang perang hebat yang malah masuk neraka gara-gara dia maju ke medan perang, murni cuma pengen diakui sebagai pahlawan. Dan ketiga, seorang donatur yang sedekahnya hangus gitu aja karena niatnya nyumbang itu cuma buat diliput media dan dipuja-puja masyarakat. Bayangin, amalnya raksasa semua tapi zong. Mereka kehilangan semuanya cuma gara-gara ngejar likes dan validasi dunia. Itulah kenapa niat itu ibarat cheat code dalam kehidupan spiritual. Orang-orang soleh zaman dulu tuh detail banget ngejaga niat. Sampai-sampai, pas anaknya mau bukain pintu buat tamu aja, ibunya bakal nyetop dan nanya, "Tunggu, niat kamu buka pintu ini buat apa?" Mereka tuh setting niat bahkan buat hal sepele kayak jalan keluar rumah. Diniatin buat silaturahmi, buat nyingkirin batu di jalan, atau sekedar niat mau senyum sama orang lewat. Menariknya, walau di jalan mereka nggak ketemu siapa-siapa, pahalanya tetap cair full. Luar biasa ya, kekuatan sebuah niat. Sekarang, bagian kelima. Dan ini favorit saya. Rizki itu udah dijamin, jadi please gak usah stres berlebihan. Sumber materi kita ini benar-benar ngasih ketenangan jiwa. Gimana enggak? Tuhan itu udah ngejamin 100% jatah rezeki semua makhluk hidup. Secara harfiah, berapa butir nasi yang bakal masuk perut kalian seumur hidup, berapa liter air minum kalian, bahkan sampai kuota oksigen yang boleh kalian hirup dari lahir sampai mati, itu semua udah ada takarannya dan nggak mungkin nyasar ke orang lain. Makanya, pas kuota oksigen kita habis, itulah yang disebut wafat. Secara bahasa, wafat itu artinya telah ditunaikan hak-haknya secara penuh. Jadi santai aja, rezeki kalian pasti sampai kok. Biar makin yakin, ada satu cerita humor yang lucu banget dari zaman Nabi Musa. Jadi ada satu bapak yang nggak percaya kalau rezeki itu udah dipatok. Dia pegang sebutir gandum terus nanya nantang, "Wahai Musa, ini rezekinya siapa?" Nabi Musa jawab santai, "Kata Tuhan itu rezeki ayam di desa sebelah." Ngerasa mau ngeprank takdir, bapak ini ketawa terus langsung nolan gandum itu bulat-bulat. Tapi kejadian deh, dia malah tersedak. Gandumnya nyangkut di tenggorokan, ditelan nggak bisa, dimuntahin nggak keluar. Dokter di desanya nyerah. Akhirnya dia dengan susah payah jalan kaki ke dokter di desa sebelah. Pas sampai di halaman dokter itu, dia batuk keras banget. Gandumnya loncat keluar, dan seketika ada ayam lari terus matok gandum itu. Niatnya mau ngakalin takdir, bapak ini malah jadi kurir dadakan buat makan siangnya si ayam. Ada lagi nih cerita yang gak kalah seru soal 2 sahabat yang debat. Satu bilang rezeki harus dikejar, yang satu santai bilang rezeki bakal datang sendiri. Singkat cerita, yang tipe pekerja ini keluar rumah, di jalan dia nemu setangkai kurma jatuh. Dia bawa pulang, terus dilempar ke temennya yang cuma duduk-duduk di rumah sambil ngeledek. "Tuh kan, aku keluar dapat kurma, kamu duduk dapat apa?" Temennya dengan santai nangkep kurma itu, dimakan, terus senyum sambil bilang, "Ya dapat ini. Aku duduk di rumah dan makan kurmanya. Kamu keluar tuh, cuma bertugas jadi kurir buat nganterin rezeki ini ke tanganku." Make sense banget kan? Bekerja itu emang adab dan kewajiban kita buat jemput rezeki. Tapi soal siapa yang makan rezekinya, itu udah bener-bener urusan takdir yang presisi banget. Dari semua itu, wajar aja kalau kita diminta buat nyikapi urusan dunia itu biasa-biasa aja. Nggak usah overreact.
Kata Imam Al-Ghazali, kalau rekening kita nambah digitnya, nggak perlu dirayain lebay, toh nanti juga ditinggalin. Orang yang benar-benar cerdas itu adalah mereka yang justru merayakan dan happy banget ketika ilmunya nambah atau amal baiknya nambah. Kenapa? Karena cuma 2 investasi itulah yang bakal kita packing dan kita bawa masuk ke kehidupan selanjutnya. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin sambil minum kopi hari ini. Semua rasa capek kalian, stres mikirin cicilan, keringat yang ngucur setiap hari itu, apakah semuanya 100% murni cuma buat dunia yang nanti bakal expired ini? Atau kalian udah mulai nyicil buat ngebangun istana di kehidupan abadi kalian kelak? Yuk, coba kita riset dan evaluasi lagi prioritas sama niat dari rutinitas harian kita. Bangun kesadaran itu sekarang. Terima kasih banyak udah nemenin saya bahas materi ini sampai habis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.